Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik pejuang OSN IPA, bagaimana nih kabarnya? Tetap semangat kan? Nah, hari ini kita akan membahas soal-soal simulasi OSN yang baru saja dilakukan tanggal 22 Mei kemarin. Disimak baik-baik ya. Kita mulai untuk soal nomor 1. Jaringan yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis adalah apakah epidermis, floem, xilem, atau parenkim? Ya, betul, jawabannya adalah floem. Kalau epidermis bertugas sebagai pelindung, xilem bertugas mengangkut air dan mineral dari dalam tanah atau mengangkut zat hara, dan parenkim bertugas untuk menyimpan cadangan makanan. Mudah kan untuk soal nomor 1? Lanjut ke soal nomor 2. Keanekaragaman organisme disebabkan oleh hal-hal di bawah ini, kecuali apakah mutasi, evolusi, adaptasi, atau reproduksi. Nah, adik-adik, sebenarnya keanekaragaman organisme ini dapat dipengaruhi oleh 4 faktor ini loh: mutasi, evolusi, adaptasi, maupun reproduksi. Tetapi kalau diminta pengecualian atau diminta salah satu yang tidak termasuk ke dalam faktor yang mempengaruhi keanekaragaman organisme secara langsung, ya kita pilih yang berbeda dari yang lain ya, yaitu kita pilih reproduksi. Kenapa? Karena reproduksi harus melibatkan 2 individu. Harus ada individu jantan dan harus ada individu betina. Nah, hasilnya akan memperoleh anak yang memiliki variasi atau sifat-sifat dari kedua orang tuanya. Sedangkan mutasi, evolusi, dan juga adaptasi dapat memunculkan keanekaragaman organisme walaupun hanya melibatkan 1 individu saja. Begitu ya. Jadi, sekalipun keempat faktor ini mempengaruhi keanekaragaman organisme, tetapi untuk reproduksi dapat mempengaruhi keanekaragaman organisme secara tidak langsung. Jadi kita pilih jawaban nomor 2 adalah reproduksi. Soal nomor 3. Jaringan pada dasarnya disusun oleh... Nah, adik-adik masih ingat urutan dari organisasi kehidupan dari mulai yang terendah sampai yang tertinggi? Kalau kita mulai dari sel, maka sel akan membentuk jaringan. Kemudian jaringan akan membentuk organ, organ akan membentuk sistem organ, dan akhirnya sistem-sistem organ akan membentuk organisme. Artinya jaringan tersusun dari kumpulan sel. Nah, sel-sel yang seperti apa yang akan membentuk jaringan? Yaitu sel-sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Kalau bentuk dan fungsinya tidak sama, tidak akan membentuk jaringan. Ingat ya, harus bentuk dan fungsi yang sama. Mudah kan soal ini? Lanjut ke soal nomor 4. Beberapa ciri tumbuhan biji: ada berakar tunggang, berakar serabut, batang bercabang, batang tidak bercabang, tulang daun menyirip, dan tulang daun sejajar. Yang termasuk ciri tumbuhan dikotil adalah... Nah, adik-adik masih ingat perbedaan ciri tumbuhan dikotil maupun ciri tumbuhan monokotil? Yuk kita pelajari terlebih dahulu. Nah, ini adalah perbedaan tanaman dikotil dan juga tanaman monokotil. Untuk bagian atas itu adalah ciri-ciri tanaman monokotil ya, dan bagian bawah itu adalah ciri-ciri tanaman dikotil. Nah, untuk ciri tanaman monokotil dimulai dari biji memiliki 1 keping biji saja. Akarnya serabut, pembuluh angkutnya tersebar, daunnya bertipe sejajar dan juga melengkung, bunganya memiliki kelipatan 3, dan batangnya tidak bercabang. Sedangkan dikotil memiliki biji 2 keping, kemudian akarnya tunggang, pembuluh angkutnya teratur, daunnya bertipe menjari dan juga menyirip, bunganya memiliki kelipatan 4 atau 5, dan batangnya bercabang. Nah, dari konsep materi tentang perbedaan dikotil dan monokotil ini, yuk kita kembali lagi untuk menjawab soal yang tadi. Mana yang termasuk ciri tumbuhan dikotil? Ya, betul ya adik-adik, ciri tumbuhan dikotil yaitu berakar tunggang, kemudian batangnya bercabang-cabang, dan tulang daunnya menyirip. Jadi jawabannya 1, 3, dan 5 yang A. Lanjut ke soal nomor 5. Tabel ciri-ciri tumbuhan. Nah, di sini ada tumbuhan 1, 2, 3, 4. Keterangannya kalau checklist ada, kalau strip itu artinya tidak ada. Dari tabel di atas, manakah yang termasuk ciri tumbuhan lumut
dan biji. Nah, adik-adik, kita pelajari dulu ya ciri-ciri tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut termasuk ke dalam jenis tumbuhan Talophyta atau disebut tumbuhan talus. Tumbuhan talus artinya tumbuhan yang belum bisa dibedakan dengan jelas akar, batang, dan juga daunnya. Atau dengan kata lain, belum memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Biasanya akar tumbuhan lumut disebut sebagai akar rhizoid atau akar semu. Kemudian untuk tumbuhan lumut berkembang biak menggunakan spora. Sedangkan untuk tumbuhan biji kebalikan dari tumbuhan lumut ya. Tumbuhan biji termasuk ke dalam tumbuhan jenis Cormophyta. Artinya tumbuhan yang sudah bisa dibedakan dengan jelas akar, batang, dan daunnya. Atau akar, batang, dan daunnya sudah sejati. Contohnya untuk akar sudah berbentuk akar tunggang atau akar serabut. Dan karena tumbuhan biji, maka berkembang biaknya pun menggunakan biji. Bijinya ada di organ reproduksinya, yaitu di dalam bunga. Nah, jadi berdasarkan pernyataan tadi, mana nih ciri yang tepat antara ciri lumut dan ciri tumbuhan biji? Untuk ciri lumut dulu ya, karena ciri lumut paling utama dari perkembangbiakannya berupa spora, maka kita lihat mana yang berkembang biak menggunakan spora. Ya, di sini ada dua tanaman, ada tumbuhan satu dan tumbuhan dua. Nah, kita lihat lagi ciri yang lain. Tumbuhan lumut termasuk tumbuhan Talophyta yang belum memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Sehingga yang paling tepat adalah tumbuhan nomor 2. Akarnya masih berupa akar semu atau akar rhizoid. Batang, daun, dan bunganya masih belum punya. Jadi untuk tumbuhan lumut ada di tumbuhan nomor 2. Nah, nomor 2 berpasangan dengan nomor 4 nih. Jadi langsung saja kita jawab. Jawabannya adalah yang B, 2 dan 4. Untuk tumbuhan biji di nomor 4, rhizoidnya tidak punya, artinya akarnya sudah sempurna. Kemudian batang, daun, dan bunganya ada dan tidak menggunakan spora sebagai alat reproduksinya. Begitu ya adik-adik. Lanjut yuk ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Berikut ini yang menunjukkan adanya variasi pada tingkat jenis adalah apakah kambing putih dan kambing hitam, burung dan ikan, kerbau dan sapi, atau tumbuhan dan hewan. Yuk kita pelajari dulu ya materinya. Untuk keanekaragaman atau variasi kita bagi menjadi 3. Ada variasi tingkat gen, ada variasi tingkat jenis atau tingkat spesies, dan ada variasi tingkat ekosistem. Apa sih perbedaannya? Kalau tingkat gen memiliki ciri satu spesies atau satu jenis, tetapi varietasnya berbeda. Misal nih bunga mawar, sama-sama spesiesnya mawar, tapi ada yang mawar putih, ada yang mawar merah, ada yang mawar pink, dan seterusnya. Sama-sama mawar ya. Kemudian bisa juga pohon mangga, ada mangga madu, mangga golek, arum manis, dan lain-lain. Nah, kalau di pilihan A, B, C, D yang termasuk ke dalam variasi tingkat gen, yaitu kambing putih dan kambing hitam. Sama-sama spesiesnya kambing, tapi beda varietas atau beda warnanya saja. Yang satu putih, yang satu hitam. Jadi yang A salah ya. Yang A variasi tingkat gen, yang ditanya adalah variasi tingkat jenis. Nah, cirinya adalah memiliki jenis atau spesies yang berbeda, tetapi masih dalam satu kekerabatan atau satu keluarga yang dekat. Contoh yang paling mudah adalah pohon kelapa dengan pohon pinang yang biasa dijadikan sebagai perlombaan panjat pinang 17 Agustusan. Pohon kelapa dengan pohon pinang dilihat dari bentuk agak mirip ya, karena mereka masih satu kerabat dekat, tetapi jenisnya berbeda. Nah, itu termasuk ke dalam variasi tingkat jenis atau tingkat spesies. Atau pada hewan misalnya, kucing dengan harimau dilihat sepintas penampakannya mirip dan ternyata mereka masih satu keluarga dekat walaupun spesiesnya berbeda. Atau bisa juga contoh yang lain, ayam dengan bebek sama-sama unggas, artinya masih dalam satu kekerabatan walaupun spesiesnya berbeda. Nah, di antara B, C, D mana ya yang termasuk ke dalam variasi tingkat jenis? Ya, variasi tingkat jenis betul yang bagian C, kerbau dan sapi. Karena kerbau dan sapi sama-sama berasal dari keluarga mamalia, jadi memiliki kekerabatan yang lebih dekat.
Begitu ya. Jadi jawaban nomor 6 adalah yang C. Sedangkan untuk variasi tingkat ekosistem lebih luas lagi. Biasanya variasi ekosistem ditandai adanya hubungan interaksi atau timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik. Artinya, dalam suatu area tertentu atau habitat tertentu memiliki berbagai jenis makhluk hidup yang berbeda-beda, walaupun tidak dalam satu kekeluargaan dekat, tetapi mereka berada dalam satu komunitas yang sama. Begitu. Lanjut ke soal nomor 7. Ditemukan seekor hewan yang memiliki ciri-ciri kulit tertutup sisik, suhu tubuh berubah-ubah, bernapas dengan paru-paru, berkembang biak dengan bertelur, embrio berkembang di dalam tubuh induk. Nah, maksudnya ciri-ciri yang dimaksud ciri dari hewan apa ya? Apakah mamalia, reptil, amfibi, atau pisces? Yuk kita pelajari terlebih dahulu ya. Dari keempat kelompok ini, yaitu kelompok vertebrata ini, ciri yang paling menonjol yang pertama adalah kulitnya. Kulitnya tertutup sisik. Di antara mamalia, reptil, amfibi, dan juga pisces, yang tertutup sisik ada dua kemungkinan. Bisa pisces dan juga bisa reptil. Pisces termasuk ke dalam kelompok ikan, sedangkan reptil contohnya adalah ular atau buaya. Nah, di antara pisces dan reptil, mana ya yang paling tepat? Kita lihat ciri yang lain. Untuk suhu tubuh berubah-ubah atau dikenal dengan nama poikiloterm, di mana suhu tubuhnya mengikuti suhu lingkungan, bisa terjadi pada pisces maupun pada reptil. Jadi bisa dua kemungkinan juga nih. Kemudian kalau bernapas dengan paru-paru, nah ini sudah pasti ciri dari reptil, bukan pisces. Kenapa? Karena pisces atau kelompok ikan bernapasnya menggunakan insang. Jadi sudah pasti nih jawabannya adalah reptil. Begitu ya. Lanjut ke soal nomor 8. Ada istilah omnivivum ex vivo. Mempunyai arti apa ya? Nah adik-adik, ini sebenarnya materi tentang asal-usul kehidupan zaman dahulu kala. Nanti kita bahas ya materinya. Tapi untuk menjawab soal ini, adik-adik hanya perlu mengingat istilah-istilah seperti berikut ini. Kalau sel telur, ingat saja ovum. Kalau disingkat, jadilah ovo. Jadi ovum dan juga ovo artinya adalah telur. Sedangkan ada juga satu istilah lagi yaitu vivum, disingkat vivo, itu artinya adalah makhluk hidup. Nah, kalau misalnya omnivivum ex vivo, ada vivum dan juga ada vivo, artinya makhluk hidup juga. Setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Jadi sudah pasti jawabannya yang D. Lanjut ke soal nomor 9. Eksperimen yang menemukan senyawa komponen sel dilakukan oleh di antara Francisco Redi, Leeuwenhoek, Miller, dan juga Urey yang berkaitan dengan proses penemuan senyawa atau komponen-komponen sel dilakukan oleh Miller atau lengkapnya Stanley Miller. Beliau melakukan eksperimen menggunakan perangkat percobaan seperti ini dan menemukan senyawa komponen sel yang paling utama yaitu berupa asam amino sebagai salah satu senyawa komponen sel. Sedangkan Leeuwenhoek hanya berhasil mengamati bagian-bagian sel dengan menggunakan mikroskop sederhana yang dibuatnya sendiri. Nah, satu lagi nih untuk soal biologi simulasi OSN. Untuk soal fisikanya nanti di next video ya. Nomor 10. Adanya energi radiasi benda-benda angkasa yang amat kuat seperti sinar ultraviolet memungkinkan senyawa-senyawa sederhana tersebut membentuk senyawa organik atau senyawa hidrokarbon yang lebih kompleks. Proses tersebut berlangsung di lautan. Teori ini dinyatakan oleh, kita pelajari dulu ya tokoh-tokohnya satu persatu. Untuk Aristoteles, tokoh yang menganut paham abiogenesis. Beliau menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Misalnya, ikan berasal dari air lumpur. Selanjutnya adalah Harold Urey. Beliau adalah tokoh yang menganut salah satu teori evolusi kimia. Menurutnya, di atmosfer pada zaman dahulu atau disebut atmosfer purba, terdapat 4 gas yaitu hidrogen, amoniak, metana, dan juga air. Kalau disingkat jadi hama. Nah, gas-gas tersebut akhirnya bereaksi dengan energi besar yang berasal dari halilintar dan ditambah dengan sinar kosmis dari matahari dan akhirnya menjadi asam amino sebagai bahan dasar kehidupan. Tokoh selanjutnya adalah Stanley Miller. Beliau adalah tokoh kedua yang menganut teori evolusi kimia.
Nah, Stanley Miller ini menyempurnakan teorinya Harold Urey dengan menggunakan eksperimen atau percobaan yang dilakukan di laboratorium menggunakan perangkat seperti gambar ini. Percobaan yang dilakukannya yaitu mencampurkan gas-gas hidrogen, amoniak, metana, dan juga air menggunakan listrik ketegangan tinggi. Kemudian, akhirnya diperolehlah suatu zat organik berupa asam amino. Satu lagi nih tokohnya yaitu Alexander Oparin. Nah, Oparin menganut teori evolusi biologi. Ia mengatakan makhluk hidup pertama kali berlangsung di lautan. Gas-gas yang berada di atmosfer masuk ke dalam lautan, kemudian akan bereaksi dan akhirnya menjadi sel awal yang dinamakan protobion. Dan akhirnya dari protobion inilah akan terbentuk makhluk hidup pertama yang bersifat heterotrof dan anaerob. Jadi, jawaban untuk nomor 10 adalah Oparin, yang D. Oke deh adik-adik, sampai di sini dulu ya pembahasan soal simulasi OSN 2024. Tetap semangat belajar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.